Baiklah, seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita, di mana ketahuilah apa yang kita pelajari selama ini, terutama ilmu tauhid, ini sudah diformulasikan secara khusus, telah dituturkan oleh para ulama dan para guru-guru kita. Mereka menuturkan lewat kitab, karena inilah yang ditinggalkan oleh mereka, karena mereka semua adalah para kekasih Allah yang telah berpulang ke rahmatullah, dan tinggallah ilmu yang kita pelajari sekarang yang menjadi warisan dari mereka. Adapun ilmu yang diturunkan ataupun yang diwariskan ini adalah semata-mata tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membantu kita sebagai acuan atau sebagai rumusan di dalam kita ingin belajar atau menuntut ilmu. Karena formula ataupun tuturan yang telah mereka tuturkan di dalam kitab ini sudah disusun secara rapi dan berkesinambungan, karena apa yang menjadi urutan ataupun struktur yang sudah ditetapkan atau yang ditulis di dalam kitab yang kita pelajari ini tidak bisa terpisah, tidak bisa hilang satu sama lain, dan antara satu dan bab yang selanjutnya ini selalu berkaitan dan selalu mempunyai sebuah tujuan dan makna serta penjelasan masing-masing. Dan penjelasan-penjelasan itu menjadi sesuatu perjalanan untuk bagi rohani kita di dalam menempuh perjalanan kita untuk pulang kembali ke kampung halaman yang disebut kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pelajaran yang telah lalu kita telah menyelesaikan satu perkara, yaitu bab tentang jaiz atau harus bagi Allah. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita lupa bahwa harus bagi Allah itu adalah yakni hanya ada satu perkara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sekehendaknya, tiada siapa yang memerintahnya serta tiada siapa yang melarangnya. Dan penjelasan yang sudah dijelaskan kemarin itu mesti diingat baik-baik, mesti diamalkan, mesti diikuti. Jangan sampai kita meremehkan atau mengecilkan akan ilmu yang disampaikan oleh guru, karena manfaat ilmu itu nanti akan nampak apabila kita mengamalkannya.
Nah, setelah kita mengamalkan ilmu itu, baru mudah-mudahan kita akan diberi kepahaman oleh Allah. Kepahaman yang disebut paham di dalam agama. Jadi paham di dalam agama itu bukan disebut pintar di dalam agama, tetapi bahasanya paham di dalam agama. Dan bagaimana orang-orang yang diberi paham di dalam agama itu sudah sering diungkap, dan ingat baik-baik apa yang disebut dengan sebuah kepahaman di dalam agama. Dan selanjutnya kita melangkah kepada satu bab lagi, dan ini kita mulai maju babnya atau pelajarannya, yaitu kepada sebuah sifat, di mana sifat yang tersebut yang kita akan lewati ini berdiri sendiri di luar sifat 20. Berdiri sendiri di luar sifat 20, yaitu yang disebut dengan sifat kesempurnaan. Maka ketahuilah, sifat kesempurnaan yang dimaksudkan di dalam pelajaran yang kita akan pelajari ini adalah sebuah pelajaran yang ingin memberikan sebuah pengetahuan kepada kita agar kita bisa mengenal Allah. Karena ini konsentrasi judul atau bab konsentrasi judul atau bab yang kita pelajari masih tetap dan tidak berubah. Konsentrasinya atau fokusnya adalah tetap untuk mengenal Allah. Bukan berarti kita sampai kepada sifat kesempurnaan ini untuk keluar daripada jalur ma'rifatullah, tetap kepada jalur untuk mengenal Allah, sama dengan sifat 20, sama dengan sifat jais yang baru kita pelajari kemarin, dan sekarang kepada sifat kesempurnaan. Maka sifat kesempurnaan sekarang yang ingin kita pelajari ini, kita ingin mengenal Allah bagaimananya dan dari sisi apanya, dari sudut pandang mananya. Jadi yang ingin kita ketahui tentang Allah sesuai dengan judulnya, yaitu sifat kesempurnaan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada sifat kekurangan. Jadi Allah tidak sedikit pun ada kekurangannya. Jadi kalau disebut dan ditanyakan apa yang tidak dimiliki oleh Allah, ada. Jawabannya ada atau tidak? Jawabannya ada. Allah memiliki segala sesuatu. Ya, semua, tidak ada yang tidak ada. Semua ada. Dan Allah memiliki semuanya. Jadi ditanya apa yang tidak ada, yang tidak ada di dalam diri zat Allah, yaitu sifat kekurangan. Sementara di sini disebut lagi dengan sebuah sifat kesempurnaan. Jadi Allah mempunyai sifat kesempurnaan
yaitu diambil dari Asmaul Husna, di mana adapun sifat kesempurnaan Allah itu meliputi 4 perkara, yaitu Rahman, Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi apa yang ingin kita ketahui dari sifat kesempurnaan ini, yaitu jelas ada hal-hal yang memang selama ini ada sesuatu yang menjadi kebodohan atau yang tidak kita ketahui. Maka karena ada sesuatu yang kita tidak ketahui inilah, maka kita diberitahu, kita diajarkan oleh ilmu tauhid ini untuk mengetahui kebodohan-kebodohan atau ketidaktahuan kita itu. Karena yang jelas apa yang menjadi ketidaktahuan kita inilah selama ini yang membuat kita menjadi semakin jauh, membuat kita semakin jauh kita menjadi semakin jauh dari Allah. Maka berhati-hati, di sini ada bentuk-bentuk tipu daya syaitan yang selalu ingin menipu kita. Menipu kita untuk tidak mengetahui sifat kesempurnaan ini. Artinya ada sesuatu di balik sifat kesempurnaan Rahman, Rahim, Ghafurur Rahim ini yang menjadi sesuatu yang kita ingin diperdaya oleh syaitan. Maka kita pelajarilah sifat kesempurnaan ini. Yang pertama, Rahman artinya pemurah. Jadi tanda Allah itu pemurah, diberi rizki kepada sekalian makhluk di dunia ini, baik yang taat maupun yang ingkar. Jadi inilah yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk, itu 1%. Jadi apa yang diberikan kepada seluruh makhluk atau sekalian makhluk berarti bukan hanya kepada manusia. Jadi yang disebut manusia yang taat maupun yang ingkar itu masih ada sebutan manusia, tetapi sekalian makhluk ini berarti bukan hanya manusia, tetapi juga kepada para makhluk yang lain, kepada para binatang dan tumbuh-tumbuhan, semuanya di dalam masuk ke dalam ruang lingkup Rahman atau yang disebut pemurah. Jadi Allah turunkan pemurahnya tadi ke dunia yang sifatnya hanya 1%, menandakan bahwa dunia itu sangat kecil, sangat murah. Maksud kecil itu sebesar-besarnya dunia, seindah-indahnya dunia, ini tetap disebut 1% nikmatnya, tetap disebut pemurah atau disebut murah. Jadi barang yang murah itu tentu nilainya beda dengan yang mahal. Maka barang yang disebut murah atau kecil ini
Ini bagi Allah dengan sifat pemurahnya tadi, maka Allah fasilitasi, Allah kasih semua tanpa terkecuali, baik kepada setan, jin yang mereka ingkar itu tadi, semua diberi oleh Allah. Maka jadi jangan heran apabila kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, apa yang menjadi ulah jin dan setan, dan yang menjadi ulah manusia-manusia yang berkepala hitam atau jin atau setan kepala hitam, atau yang disebut manusia yang sudah menjadi setan. Jadi mereka mengulahkan apapun di dunia ini terkesan sangat mudah, terkesan semuanya jadi semua. Jadi mereka itu yang tidak mau sholat, mereka yang selalu berbuat maksiat, semuanya dimudahkan. Maka ada daripada pendapat daripada para saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sudah enggan mengikuti majelis ilmu, demikian mengatakan bahwa apabila kita ingin mensupport, membantu akhirat, membantu majelis ilmu, maka ini selalu gagal, sulit. Jadi kalau ada apa-apa niat kita ingin membantu majelis ilmu, membantu perjuangan agama, membantu guru, ini rasanya berat sekali, rasanya sangat selalu mendapat kegagalan. Tetapi apabila tidak dikaitkan dengan ilmu, tidak dikaitkan dengan majelis, tidak dikaitkan dengan agama, maka berjalan dengan lancar. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh sifat Rahman, pemurahnya Allah ini. Ya. Jadi begitu kita ingin mengulahkan dunia ini dengan hawa nafsu kita tanpa kita sangkut pautkan dengan agama, kalau memang betul-betul untuk dunia ini sangat mudah sekali, artinya selalu gampang. Nah, gitu. Karena apa? Karena memang yang disebut dengan kita mengulah dunia ini yang mensupportnya bala tentara nafsu, yang mensupportnya adalah setan. Jadi setan ini menghembuskan kepada kita untuk merasa aman dan merasa tenang. Maka kan sering diberitahu melalui para ulama yang hak, para ulama sufi, sering kita mendengarkan. Jadi mereka mengatakan bahwa bagaimana orang-orang yang merasa sangat tenang di dunia ini dan sangat nyaman di dunia ini sebenarnya itu tanda-tanda orang yang kurang akalnya. Kenapa? Karena di dunia ini bukan tempat tujuan kita yang terakhir. Kita masih di tempat persinggahan. Jadi di tempat persinggahan ini kita belum bisa merasa tenang. Kenapa? Kita belum sampai kepada sebuah tujuan itu. Jadi apabila kita sudah merasa tenang atau ingin merasa nyaman atau ingin merasa
nyaman atau tenang, maka sebenarnya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sekali lagi kita masih di dalam perjalanan. Nah, apa-apa yang di dalam perjalanan ini yang disebut kita singgah di dunia ini adalah nikmat ataupun pemberian Allah yang sangat kecil di perjalanan ini. Maka seluruh makhluk tadi diberi oleh Allah, termasuk yang taat maupun yang ingkar. Nah, yang ingkar ini merasa dunia ini sudahlah menjadi tempat yang terakhir. Disebut bagi orang-orang kafir yang dikatakan Rasulullah, ad-dunya sajanul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini adalah tempat penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar. Nah, maka dari itu semua yang ingkar tadi merasa sudah besar sekali apa yang dia dapati di dunia ini. Sampai-sampai jangankan manusia yang ingkar, sampai-sampai binatang-binatang buas, mereka dengan rahmat Allah yang sangat pemurah, mereka diizinkan Allah untuk berkasih sayang, untuk merasakan kenikmatan di dunia ini. Mereka diizinkan Allah padahal akalnya tidak ada, akalnya belum tidak terpakai maksud akalnya. Nah, mereka diberi izin oleh Allah, diberikan Allah nikmat untuk bisa berkembang biak, nikmat kawin, nikmat untuk saling menyayangi satu sama lain. Ini binatang-binatang buas. Jadi belum pernah kita jumpai sampai seorang atau seekor serigala atau harimau itu sampai menerkam dan memakan anaknya sendiri. Ini atas pemurahnya Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini difasilitasi oleh Allah tanpa kurang suatu apapun. Jadi terlebih-lebih lagi kepada bangsanya manusia, ya, mereka juga sama, ya. Mereka diberikan Allah semua fasilitas itu, kenyamanan di dunia ini. Kenapa mereka diberikan kenyamanan? Alasannya tidak lain dan tidak bukan tadi, bahwa kenikmatan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya di dunia ini hanya 1%. Jadi Allah hanya menurunkan di dunia ini 1%. Kenapa tidak lebih dari 1%? Karena dunia ini lagi-lagi adalah tempat yang kecil, tempat yang sempit. Jadi nikmat akhirat yang besar itu tidak cukup untuk menempati dunia ini. Untuk ditaruh di dunia ini nggak cukup. Maka cuma 1%. Dan 1% ini sangat-sangat kecil. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang tidak beriman, dunia yang kecil ini, yang sementara ini, dianggap oleh mereka adalah sangat besar. Dianggap mereka adalah segala-galanya. Jadi dunia ini dianggapnya adalah sebagai sesuatu yang bisa memuaskan. Jadi dianggap dunia itu adalah segalanya. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, ini artinya sekali lagi bahwa orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang tidak beriman tadi, mereka memang diberi Allah ruang, diberi Allah tempat untuk menikmati. Kenapa? Karena mereka hanya diberikan di dunia ini saja. Mereka tidak diberi ruang lagi setelah di dunia ini. Maka hanya dicukupkan di dunia ini dengan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang ingkar tadi. Kalaulah bagi Allah ada nilai yang lebih dari 1% dunia yang besar yang dianggap oleh orang-orang kafir ini, kalaulah ada nilainya lebih daripada 1%, maka orang-orang kafir ini atau tidak beriman tidak akan Allah berikan walaupun seteguk air. Ini peribahasa atau kiasan orang-orang ahli sufi. Kalaulah dunia ini ada nilainya lebih daripada 1% ini, maka orang-orang kafir itu tidak akan Allah beri walaupun seteguk air. Jadi karena memang tidak ada nilainya, karena saking kecil nilainya, maka nikmat yang mereka rasakan di dunia ini dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambur, diulur seperti itu, ya. Jadi maka kita jangan sampai salah menilai dunia ini. Inilah yang selalu guru sampaikan, bahwa antara dunia dan akhirat kaidahnya, prinsipnya selalu terbalik. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa sebabnya? Karena dunia ini bukan tempat kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan yang sifatnya fata morgana, kebahagiaan yang sifatnya selalu menipu. Ini sama bahasa-bahasa ini, sementara fata morgana, menipu, ini bahasa yang sama. Artinya kita jangan sampai terus terfokus dan tertipu kepada keadaan-keadaan yang sementara atau yang fata morgana. Fata morgana ini artinya sesuatu yang menipu. Kita tertipu dengan tipuan dunia. Nah, maka ilmu tauhid tentang sifat Rahman ini ingin memberitahu kita, bukan hanya sekedar memberitahu bahwa dunia itu 1%, tetapi betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita salah memandang atau melihat keadaan dunia ini. Jadi memang di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sesungguhnya, yang artinya bahwa sesungguhnya dunia atau alam dunia ini diciptakan memang selalu di dalam kesusahan. Ya, memang dalam kesusahan. Jadi bagi orang-orang yang merasa ingin bahagia di dunia ini, sebenarnya keliru sekali lagi. Kenapa keliru? Karena dunia ini sebenarnya bukan tempat kebahagiaan. Terus tempat apa, guru? Dunia ini adalah tempat kesusahan.
Jadi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan atau nikmat di dunia, berarti dia ingin mendapatkan kesusahan, dia ingin mendapatkan kehancuran. Karena menurut ulama yang hak, kita hubbud dunia atau cinta kepada dunia ini adalah merupakan awal daripada kehancuran. Maka tidak sedikit bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, mereka yang merasa kesusahan, kecewa. Ada orang yang merupakan orang terkaya yang paling banyak hartanya di dunia, sampai suatu saat begitu dia sudah sampai kepada puncak hartanya yang banyak tadi, dia sudah sampai tidak tahu lagi mau ngapain dengan harta yang banyak itu. Semakin banyak ia kumpulkan hartanya, semakin pusing, semakin pening, dan sampai suatu masa ia merasakan sesuatu yang disebut dengan jenuh melihat harta yang begitu banyak tadi. Maka sampai suatu saat kejenuhan itu timbul, dilepaskannya harta yang ia cari yang sebanyak-banyak itu, dan langsung mengungsi atau mencari tempat yang tenang. Kemana? Lari ke sebuah hutan. Padahal harta yang dimilikinya sudah paling top, terbanyak di dunia. Apa yang jadinya kepada orang ini? Ditinggalkannya. Kenapa? Karena semakin banyak hartanya, semakin banyak dunianya, dia merasa semakin susah. Dia merasa semakin tidak ada, tidak bisa menikmati lagi harta itu. Ini bagi kita yang masih terlalu senang-senang, masih bisa ditipu. Kenapa? Karena kita memang setengah-setengah. Kadang-kadang ada harta, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Makanya kita rebutan dengan dunia ini. Ini bagi mereka yang sudah sampai titik top, puncaknya mereka mendapatkan harta dunia yang banyak tadi, mereka tahu sudah bagaimana rasanya punya harta yang banyak. Mereka dengan harta yang banyak itu, dunia yang didapatinya itu, mereka bingung dan semakin stres. Maka akhirnya ditinggalkan semua itu, ya. Ini padahal bukan orang yang beriman, ini orang non muslim yang melakukan itu, ya. Nah, ini membuktikan sebenarnya sifat pemurahnya Allah itu menandakan bahwa ini adalah tidak ada artinya di dunia ini. Banyak orang-orang yang memang belum sampai mengerti tentang dunia ini yang tertipu dengan dunia ini, yang mereka sampai mati-matian mengejar kejayaan di dunia ini, sampai perang saudara, sampai bunuh-membunuh, sampai habis nyawa, jiwa dan raga itu terbunuh akibat mempertahankan, mencari nilai-nilai duniawiya. Maka kehancuran dan keterpurukanlah yang didapati bila kita mencintai dan memperebutkan dunia itu. Dan ini terbukti. Dan buktinya bukan setengah-setengah, memang sangat-sangat tersiksa orang-orang yang saling berperang memperebutkan wilayah, memperebutkan dunia ini. Nah, maka apa yang terjadi sebenarnya baru-baru ini di tengah-tengah dunia kita ini,
ini merupakan bentuk kenyataan perjalanan ilmu yang disebut bahwa dunia ini adalah 1%. Artinya tidak layak untuk diperebutkan, tidak layak untuk menjadi tujuan. Karena apa? Karena terlalu kecil 1% itu. Di mana bentuk tipu dayanya? Jelas dengan orang yang tidak bisa memandang 1% ini, maka mereka terperdaya. Maka sampai-sampai kita kebingungan karena terperdaya ini. Nah, inilah yang menjadi kesalahan kita, yang menjadi kebodohan kita. Kita diperdaya oleh dunia ini sehingga kita menjadi susah. Nah, begitu sudah susah, maka jangan heran kita menjadi susah perjalanan kita menuju ke akhirat. Bagaimana tanda-tandanya susah perjalanan kita ke akhirat? Di dalam majelis ilmu yang ingin menghantarkan kita kepada Allah, kita menjadi kebingungan. Kita menjadi sulit untuk bisa menerima ilmu. Kenapa sebabnya? Karena itu tadi, di dalam hati kita itu dipenuhi dan disesaki oleh nilai-nilai dunia. Maka kita menjadi sengsara, menjadi susah terus. Kalau bahasa kita tuh susah pikir terus. Ada-ada saja kita yang menjadi bentuk kepusingan-kepusingan kita. Nah, inilah, maka jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia yang 1%. Siapa yang memberitahu dunia ini 1%? Kalau bukan ilmu yang menjelaskan kepada kita. Kalau kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, jelas kita menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Dunia ini adalah yang penting. Harta itulah yang terpenting. Semua yang ada di dunia ini kita anggap penting. Baik itu warisan, harta, tahta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kepentingan kita yang utama. Kadang-kadang ibadah-ibadah yang menyertai kita di dunia ini itu pun hanya sebagai pelengkap untuk kepuasan nafsu, bukan kepentingan akhirat. Seperti halnya orang-orang yang banyak kita lihat berlomba-lomba untuk pergi naik haji dan umroh di zaman sekarang ini hanyalah untuk menjadi sebuah legitimasi, menjadi sebuah tanda bahwa aku orang yang berharta, orang yang mampu yang bisa pergi naik haji. Jadi bukan lagi sebagai sebuah nilai-nilai panggilan ibadah, panggilan Allah. Jadi ini bagi orang-orang yang mencintai dunia, apakah terlihat mereka ini macam orang yang jauh dari agama? Enggak juga. Di zaman sekarang ini orang-orang yang cinta dunia ini sudah masuk merambah ke dalam orang-orang yang beribadah, orang-orang yang notabene rajin ibadah. Itu tadi, bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan tadi hanya sebagai bentuk untuk melegitimasi dirinya sebagai orang yang sukses di dunia. Jadi ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lagi-lagi orang-orang yang memperebutkan 1%. Ini merambah kepada orang-orang yang beribadah. Dan ini jelas
tidak sedikit orang-orang yang di antara kita manusia-manusia zaman sekarang ini yang hanya ingin memanfaatkan agama ini untuk sebagai tujuan dunianya, berarti tetap menjadi tujuan 1%. Siapa yang memanfaatkan agama untuk tujuan dunia? Siapa lagi kalau bukan para ustadz-ustadz, para notabene orang-orang yang disebut pandai dan pintar di dalam bercakap-cakap di dalam agama. Mereka berlomba-lomba membuka lembaga-lembaga pendidikan untuk tujuannya memperkaya, untuk sebagai jalan hidupnya di dunia ini. Berlomba-lomba atas nama agama. Untuk apa? Mencari simpati. Maka tidak heran dunia ini semakin lama semakin bingung orang-orang manusia melihatnya. Karena apa? Semakin tercampur antara yang hak dan yang batil. Maka yang disebut 1% ini semakin sulit kita untuk bisa memandangnya, untuk menyeleksinya. Karena apa? Karena dia merambah masuk ke dalam lingkungan-lingkungan beragama. Nah, itulah yang sekarang ini menjadi bentuk-bentuk kekejian, kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang tadi yang disebut bodoh. Nah, kebodohan inilah yang ingin kita tepis di dalam sifat Rahman ini, supaya kita semakin jelas melihat dunia ini. Difilter dunia ini, keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita difilter oleh sifat Rahman ini. Artinya jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu. Ingat, dari tadi guru tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan dunia. Dunia ini kita butuhkan, tetapi tidak untuk menjadi sebuah tujuan utama. Dunia ini kita butuhkan, tetapi tidak untuk kita cintai. Camkan baik-baik dan jangan sampai kita tertipu. Kalau tidak, kita akan merasakan kesusahan dan kehancuran terus-menerus. Karena ada yang mengatakan, daripada orang-orang yang awam, mengapa ya aku ini setiap ingin berusaha di dunia ini selalu gagal. Pingin mulai usaha ini gagal, pingin mulai usaha ini gagal. Memang demikian. Memang demikian bagi orang-orang yang bodoh. Dia tidak bisa melihat dunia ini, makanya dia selalu gagal. Ya, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah sifat Rahim. Rahim ini artinya pengasihani. Pengasihani, Allah Ta'ala itu punya sifat pengasihani. Jadi tanda Allah Ta'ala pengasihani, yakni Allah Ta'ala memberikan rezeki atau nikmat kepada sekalian orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu disebut orang mukmin. Dengan melalui jalan sifat Rahim inilah Allah memberikan nikmatnya tadi, rezeki tadi kepada orang mukmin di akhirat. Nah, maka sehubungan dengan tadi, kenapa orang-orang yang beriman tidak Allah berikan nikmat yang 99%, sisa yang dari 1% tadi di dunia? Itu tadi, karena dunia ini tidak muat, tidak cukup untuk menampung
nikmat akhirat yang 99%. Begitulah kita melihat orang-orang yang beriman itu Allah tahan. Jadi Allah menahan bentuk-bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini, tidak diberikan oleh Allah banyak-banyak nikmat atau kesenangan atau nikmat akhirat tadi, tidak Allah turunkan semua di dunia ini, maka mereka ditahan oleh Allah, ditunda oleh Allah, supaya mereka jangan sampai terperdaya. Makanya sebenarnya kalau orang tersebut pintar, kenapa ya mau membantu majelis ilmu gagal, mau membantu guru gagal? Karena memang Allah ingin mempersiapkan nanti keberhasilan itu di akhirat buat dia. Karena Allah kalau kasih nanti di dunia ini, Allah sangat tahu, sangat bukan tahu, sangat tahu. Dia diberikan nikmat yang kecil saja sombong, diberi nikmat yang kecil aja cakapnya kasar, masih miskin aja kasar cakapnya, nggak bagus, najis lisannya, apalagi diberikan kemudahan untuk kemudahan yang lebih di dunia ini. Jadi Allah sayang, ditahan oleh Allah. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi Allah menginginkan kita baik tadi, maka Allah tunda nikmat tadi yang bisa menyengsarakan kita di dunia ini. Allah tunda. Tapi apa yang kita rasakan atas tundaan-tundaan itu? Kita merasa sakit. Jadi nikmat akhirat yang akan Allah berikan itu tertunda di dunia ini. Tapi apa yang kita rasakan? Sakit dan kecewa. Maka kita dibutuhkan tadi, begitu Allah menginginkan kita baik tadi, ditunda sekali lagi, ditunda sekali lagi. Dengan tundaan-tundaan itu Allah hibur kita dengan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah dengan sebuah ibadah yang sangat-sangat besar yang disebut dengan ibadah sabar. Dan jelas orang-orang yang sabar ini selalu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah sebenarnya ingin bersama dia sebenarnya. Tetapi itu tadi, hawa nafsu kita menutupi hal-hal itu. Jadi sebaliknya yang kita rasakan dan yang terjadi, dengan dideranya dengan kesulitan dunia yang Allah tunda tadi untuk di akhirat, maka kita menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena hawa nafsu kita lebih kuat, hawa nafsu kita lebih kenceng menarik kita kepada lembah kehancuran. Maka kita merasakan kesusahan. Kita tidak bisa melihat Allah itu punya sifat kesempurnaan. Allah itu sayang sama kita. Allah itu kasihan sama kita. Kita nggak bisa melihat itu. Hari-hari yang kita lihat selalu bentuk-bentuk kesusahan. Kenapa ya? Kok nggak rame toko saya hari ini, 2 hari ini, sebulan ini, 2 bulan ini, setahun ini? Padahal di situ cuman hanya sekedar tidak rame, tetapi Allah masih tetap kasih, walaupun itulah hanyalah sebatas kebutuhan, bukan untuk menjadi sebuah
bentuk keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Allah lebih tahu bahwa kita apabila diberikan keleluasaan tadi, ya, kita akan menjadi lebih angkuh dan lebih sombong. Ya. Ini sekali lagi terbukti. Makanya kita terlihat orang-orang yang ingin menjalani, orang-orang yang disayangi oleh, yang dikasihi oleh Allah tadi, mereka biasanya terlihat biasa-biasa saja. Tapi guru saya ngelihatnya melarat bener, kelihatan kita dia melarat, kelihatan kita dia susah. Tapi bagi dirinya, orang yang sudah dikasihi oleh Allah tadi, orang yang telah dikasihani oleh Allah tadi, dia tidak merasa sedikit pun bahwa dia sedang disusahkan. Jadi nikmat akhirat tadi tetap Allah turunkan, karena Allah kasihan tadi melalui hatinya, dijamin oleh Allah. Jadi dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa khawatir di dalam diri orang-orang yang dikasihani oleh Allah itu. Tidak ada sedikit pun perasaan mereka kecewa dan khawatir bagi yang mereka rasakan. Nah, bagi kita yang melihat mereka itu macam orang susah, macam orang gak ada pekerjaan, macam orang yang begini begitulah segala macam. Tetapi bagi perasaan mereka, mereka merasakan sudah tidak ada yang memberatkan lagi. Mereka merasa tenang. Ya. Nah, ini jangan sampai kita salah pandang. Ya. Kita memandang orang-orang yang bodoh tadi menjadi orang yang hebat, malah kita memandang orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang sukses di akhirat itu menjadi orang yang susah, menjadi orang yang bodoh. Terbalik. Jadi selama kita masih takjub kepada orang-orang yang bodoh, disebut bodoh di dunia, di akhirat itu, maka selamanya juga pandangan kita belum terbuka kepada pandangan-pandangan orang pintar. Artinya memang kita belum masuk, maksudnya kepada golongan orang pintar. Karena orang pintar itu dia sudah di wilayah aman, kan, wilayah paling bawah yang aman. Nah, orang-orang soleh itu dia sudah ada di wilayah itu, wilayah yang aman. Tapi kalau bodoh dan paling bodoh, nah kita tahu kan bahwa itu wilayah yang tidak aman. Jadi jangan coba-coba kita terintegrasi masuk ke wilayah bodoh dan paling bodoh. Siapa yang bodoh dan paling bodoh sudah capek guru ngejelasinnya. Takutnya nanti malah kita tersinggung kalau guru makin ngejelasin orang bodoh sama paling bodoh. Ya, ya begitulah kira-kira. Jadi sudah jelas sampai di sini. Ya, bagaimana orang bodoh. Nah, bagaimana mau jadi orang pintar, kita dituntun oleh sifat Rohim atau yang disebut pengasihani ini tadi. Jadi intinya Allah punya sifat pengasihani tadi hanya spesial, hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi nah, sifat Rohim ini ingin membongkar pandangan kita, ingin memberitahu kepada kita supaya kita jangan sampai salah melihat keadaan dunia ini, melihat apa yang Allah berikan kepada orang beriman ini
supaya jangan sampai kita salah lihat. Bukan hanya salah lihat, tetapi juga salah fikir. Apa yang menjadi pikiran kita, yang salah juga yang kita lihat dan kita pikir. Kenapa ya aku melihat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang maksiat, nggak pakai belajar, nggak pakai nuntut ilmu, nggak dekat dengan majelis, nggak dekat dengan guru, mereka aman-aman aja perasaannya. Begitu. Malah hidupnya semakin maju orang-orang yang nggak beriman itu. Ya, dagang-dagang makin maju. Ya, pingin kurang modal minjem ke bank, dapat berapa miliar, usahanya makin besar gitu ya, gitu kan. Nah itu, tapi saya nih udah berusaha belajar sholat 5 waktu, ngikut nasihat guru, berat. Minjem uang ke bank nggak boleh ya. Terus usaha-usaha yang pingin punya motor, mobil mewah umpamanya, mau kredit dilarang guru. Wah, susah betul ngikut guru nih. Wah, nggak bener ngikut guru nih, kabur gitu. Makanya banyak yang kabur. Jadi nggak usah heran lagi. Jadi biasa-biasa saja. Dan guru pun sudah tidak mau ngopeni lagi hal-hal atau menyikapi orang-orang bodoh ini ya. Jadi guru pun gak mau tertipu dengan watak-watak dan sifat-sifat orang-orang bodoh. Maka silakan saja. Mau ngikut yang bodoh monggo, mau ngikut yang pintar silakan. Jadi guru tidak mau lagi menyuruh dan melarang, karena semua hukum dan undang-undang sudah jelas. Ya, kalau merasa nggak kuat, ingin sukses di dunia, ingin betul-betul kita merasakan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana harus baik atau enggak di akhirat, ya juga enggak bisa berbuat apa-apa guru. Guru hanya sekedar menyampaikan ya. Nah itu tadi, mudah-mudahan kita semakin dibukakan oleh Allah melihat keadaan dunia ini. Apalagi guru maksudnya keadaan dunia ini, keadaan bahwa dunia ini hanyalah 1%. Dan agar juga kita bisa melihat keadaan akhirat. Apa maksud guru bisa ngelihat keadaan akhirat? Bukan bisa tembus pandang akhirat, bukan. Maksudnya melihat kepentingan akhirat itu adalah 99% atau yang disebut yang besar. Karena secara umum nih, tapi ya kesalahan kita manusia ini memanglah telah terbalik melihat kebenaran itu, bahwa apa? Melihat dunia itu besar, akhirat itu kecil. Maksudnya guru gimana? Tolong guru yang lebih jelas, lebih gamblang, yaitu bahwa kita bersemangat dan kuat ingin menyukseskan dunia kita, tetapi di dalam rangka untuk menyukseskan ilmu, menyukseskan akhirat kita lemah, kita nggak bersemangat, selalu berat. Maksud nggak semangat tuh kan berat. Yuk umpamanya kata guru kita begini yuk untuk kepentingan akhirat gitu, berat sekali itu mengindahkan kata guru tadi. Yuk jangan sampai molor, jangan sampai kita
mangkir dari waktu belajar yuk, berat sekali ya. Nah, tetapi kalau untuk kepentingan dunia ringan sekali. Nah, itu bahwa tandanya bahwa kita masih tertipu dengan nikmat-nikmat dunia tadi. Dan artinya kita belum diberi kepahaman di dalam agama, terutama di dalam sifat kesempurnaan ini. Jadi tidak bisa kita melihat Allah itu sempurna dengan kebodohan kita melihat dunia dan akhirat ini. Gak akan pernah bisa kita melihat kesempurnaan itu. Malah kita akan selalu menyalahkan Allah, menyalahkan akhirat. Nah, inilah bentuk-bentuk kekejian yang disebut keji dan mungkar itu. Kita kalau nggak bisa melihat keadaan, melihat Allah itu sempurna, melihat Allah itu baik, itulah kekejian, itulah tingkat kesalahan yang paling besar. Kita melihat, sementara pandangan kita melihat, apabila kita melihat kita terlepas daripada kunci-kunci dunia, maka kita merasakan kita sudah dapat kegagalan besar. Padahal tidak. Yang disebut kegagalan besar, kesalahan besar, kehancuran yang besar adalah apabila kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak bisa pulang kepada Allah dalam keadaan yang selamat. Itu yang disebut kegagalan yang besar di dalam hidup manusia. Bukan kegagalan apabila usaha-usaha kita hancur dan bangkrut. Pahami baik-baik dan camkan baik-baik, jangan sampai tertipu melihat antara dunia dan akhirat. Cukuplah dulu apa yang disampaikan tentang sifat kesempurnaan Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan di lain waktu kita sambung dengan sifat Ghafurur Rahim, dan mudah-mudahan juga kita diberi kepahaman oleh Allah dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasikum manafsya bitaqwallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.